Ya, setelah kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ini bergulir dan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan, babak demi babak terus berlanjut. Banyak sekali nama-nama yang terseret dan kemudian dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, termasuk para relawan. Ternyata relawan tugasnya bukan hanya mensupport ya, tapi juga ikut diperiksa saat ini. Kita akan bahas terkait dengan kasus dan perkembangan kasus tudingan ijazah palsu ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio maupun yang tersambung melalui sambungan Zoom. Di studio sudah ada Bang Silvester Matutina, relawan Jokowi. Selamat pagi Bang Silvester. Selamat pagi TV One. Iya, masih kuat ya setelah kemarin menjalani pemeriksaan? Iya, kuat. Terus habis itu tampil di TV sampai malam ya. Oke, kita ke narasumber selanjutnya ada Bang Syamsir Jalil, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Selamat pagi Bang Syamsir. Selamat pagi TV One. Semangat. Semangat. Oke, selanjutnya melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim Polri 2009-2011. Selamat pagi Pak Ito. Selamat pagi Mbak Mala dan Mas Reza. Baik, saya ke Bang Silvester. Bang Silvester, setelah pemeriksaan kemarin kasih statement katanya sudah game over gitu. Ya. Sebelum kita masuk ke sana, mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana, apa yang terjadi dalam pemeriksaan kemarin, apa saja yang didalami sama polisi? Ya, kalau saya sudah 2 kali diperiksa ya. Pertama sebagai saksi pelapor, yaitu di Polres Jakarta Selatan. Terus kemarin diperiksa lagi di Polda Metro Jaya, udah 2 kali. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para penyidik, makanya saya bisa menyimpulkan bahwa ini kan pastinya ada tersangkanya, terdakwanya, dan narapidananya itu udah kelihatan sekali ya. Udah ketahuan berarti. Udah kelihatan sekali dari pertanyaan-pertanyaan itu, unsur-unsur kayak pencemaran nama baik, fitnah, termasuk penghasutan itu. Karena saya juga orang hukum ya, jadi sering berhubungan demikian, makanya saya bilang ini sebenarnya tudingan ijazah palsu ini udah selesai gitu loh. Tinggal drama-drama dan telenovela yang kita lihat kan ada tangis dan tawa itu menuju sampai ke narapidana ya. Itu yang kesimpulan saya. Karena dari pihak penuding dalam hal ini sampai saat ini makanya saya tuh satu orang yang mengatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan atau penelitian dari penuding itu masih kosong, masih nol besar. Kenapa? Karena selama ini yang diselidiki itu hanya foto atau kopian digital yang ada di media sosial. Dan itu tidak bisa diteliti apapun. Karena apa? Dia bukan ijazah analog, otentik, yang bisa diselidiki seperti halnya yang diselidiki oleh Laboratorium Forensik Bareskrim kemarin. Dan memang hasilnya kan sudah identik dengan pembandingnya, yaitu 3 ijazah asli teman-teman Pak Jokowi ya. Terus yang kedua yang saya lihat selama ini makanya yang di Bareskrim Mabes Polri itu sudah kandas intinya itu. Terus gugatan penuding itu di PN Sleman dan PN Surakarta. Di PN Surakarta ini sudah ditolak atau NO ya. Nah, tinggal yang di PN Sleman, dan saya lihat nasibnya akan sama juga. Kenapa? Kita sudah punya pengalaman 2 tahun lalu, ada 2 gugatan juga di PN Solo dan PN Jakarta Pusat, itu pun ditolak. Nah, dari kejadian-kejadian ini ditambah lagi ada juga tudingan ijazah palsu. Sebenarnya ada satu lagi dengan buku Jokowi Undercover, dua-duanya divonis bersalah, yaitu Jokowi Undercover, Saudara Bambang Tri, terus tudingan ijazah palsu yang dilakukan oleh Gus Nur dan juga Bambang Tri melalui YouTube officialnya Gus Nur, yang mereka sumpah di atas kitab suci atau sumpah mubahala itu akhirnya dinyatakan bersalah. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang ada ini, saya melihat bahwa ini sebenarnya sudah selesai. Apalagi yang lebih membingungkan lagi, tuduhan ijazah palsu ini, bahkan kalau saya simpulkan, itu ada 2 ijazah palsu. Yang pertama, yang dituduhkan oleh UGM. Berarti sebelum tahun 2005 nih.
ya kan? Nah, sampai saat ini saya tanya Roy Suryo dan kawan-kawan kapan dipalsukan, mereka nggak pernah tahu kapan atau siapa yang memalsukan. Jadi dipalsukan yang pertama kali sebelum tahun 2005 oleh UGM. Kenapa mereka menggeruduk UGM, terus abis itu mereka menggugat UGM kan? Terus yang kedua tiba-tiba dengan datangnya Bitor Suryadi, entah dari mana, tanpa fakta, tanpa bukti, tiba-tiba dinyatakan bahwa ijazah itu diterbitkan oleh Pasar Pramuka tahun 2012. Oke. Nah, jadi makanya kesimpulan saya bahwa ini udah game over. Oke, udah gitu. game over. Bang Syamsir, bagaimana Anda melihat ini? Katanya ada 2 nih ijazah palsu, satunya yang sebelum 2005, kemudian yang di Pasar Pramuka. Ya kalau dibilang ijazah palsu ya bisa jadi 1 atau 2 atau bisa jadi lebih ya. Tapi saya menanggapi ucapan dari Bung Sylvester ini ya. Kalau dikatakan kalau masalah penudingan ijazah palsu ini game over, justru kalau dari kami ini adalah bagian dari awal dari untuk proses untuk pembuktian. Baru awal berarti. Dari awal sebenarnya. Karena apa? Dari proses hukum itu memang kami sudah melayangkan surat untuk proses diadakannya pemeriksaan terhadap pelapor dan juga penyitaan terhadap ijazah. Jadi kan itu sudah dilakukan kemarin. Samping itu juga kami telah melakukan surat yang kedua yang kami layangkan adalah surat untuk permintaan untuk melakukan gelar perkara khusus. Karena memang gelar perkara yang dilakukan di Polda Metro Jaya itu tidak melibatkan klien kami. Jadi untuk itu, yang sekarang kan terlapor itu ada 12, yang tadinya 5 ya, menjadi 12. Itu mereka begitu semangatnya sampai beberapa hari yang lalu itu melakukan deklarasi untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran ini. Jadi mereka siap untuk melakukan perlawanan terhadap kriminalisasi yang dilakukan kepada mereka. Mereka anggap ini adalah merupakan satu perang semesta yang dilakukan. Kenapa dianggap kriminalisasi, Bang? Ya, karena memang mereka nggak menganggap itu adalah bagian dari proses hukum yang memang sebagai warga negara punya hak untuk mengetahui jati diri, termasuk juga ijazah para pemimpinnya. Jadi ini yang mereka katakan kalau mereka dikriminalisasi. Oke, tapi kan penetapan tersangka juga masih belum dilakukan, Bang. Ya ini kan proses hukumnya ditindaklanjutkan ya dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi inilah yang proses yang akan dihadapi oleh tim kami membuat mereka tuh lebih semangat lagi dalam menghadapi ini. Jadi perang semesta itu yang awal daripada untuk menuju ke kebenaran dan kejujuran. Berarti bukan game over tapi ini baru awal. Baru awal. Kita ke Pak Ito. Pak Ito, tadi dikatakan Bang Sylvester ini sudah game over, tapi bagi Bang Syamsir, Bang Syamsir bilang bahwa ini baru permulaan ya, baru awal. Saya sampai berlibat begini gitu. Saking banyak yang difikirkannya soal ini. Gimana Pak Ito? Iya, mungkin saya ingin luruskan dulu ya. Memang bagi orang yang mungkin kurang paham tentang hukum, itu mengatakan kriminalisasi itu demikian mudah. Padahal kalau kriminalisasi itu, menurut saya, kalau memang dalam proses hukum, seseorang yang tidak bersalah, ternyata kemudian dinyatakan dia benar, nah itu kita bisa pastikan itu faktanya kriminalisasi. Jadi mungkin jangan belum apa-apa sudah kriminalisasi ya. Saya kira pemeriksaan terhadap daripada Bang Sylvester itu kan fokusnya adalah difokuskan pada interaksi dengan para penuduh di berbagai media. Karena ini kan terkait juga dengan memberikan kebohongan di media ya. Kemudian klarifikasi peran dan pernyataan mereka dalam perdebatan. Ini adalah wajar karena polisi ini kan sebagai penyidik menerima laporan, kemudian dari laporan itu tentunya siapa pelapor itu akan dimintakan keterangan sebagai saksi. Nah, kemudian nanti polisi akan mengumpulkan data-data dan fakta diantaranya ijazah SMA dan ijazah S1 yang sudah disita di Mapolres Solo. Nah, karena apa? Karena kasus tudingan ijazah palsu ini kan sudah naik ke tahap penyidikan.
dokumen asli sudah berada di tangan penyidik ya, dan akan digunakan sebagai alat bukti resmi di pengadilan. Kemudian juga ini didasarkan kepada laporan-laporan yang sebelumnya di Barreskrim kan sudah dihentikan setelah terbukti tidak ada unsur pidananya. Dan ijazah Pak Jokowi juga dinyatakan asli berdasarkan hasil penyelidikan. Kita tunggu saja nanti di pengadilan, sehingga saya kira nanti masyarakat akan melihat apakah ini memang merupakan bentuk kriminalisasi atau merupakan proses hukum biasa. Karena kan tentunya bagi seseorang itu ingin mendapatkan harkat martabatnya, juga tentunya mereka juga ingin mendapatkan keadilan. Kalau bagi saya pribadi tentunya polisi saat ini bertindak sudah sangat hati-hati, cermat, tidak sembarangan menetapkan tersangka. Setelah semua dikumpulkan, tentunya kalau namanya proses penyidikan harus ada saksi, harus ada tersangka, harus ada barang bukti. Nah, ini yang sekarang sudah dikumpulkan oleh penyidik, demikian. Ya, Pak Ito, tapi seberapa kompleks sih penanganan dari kepolisian untuk membuktikan dokumen akademik seperti ini? Apakah ini menjadi jelimet karena ini berkaitan dengan Pak Jokowi yang pernah menjadi presiden begitu, Pak Ito? Iya, ya tentunya demikian Mbak Mala ya, karena ini kan menjadi isu nasional ya, bahkan internasional, karena menyangkut mantan presiden. Nah, kemudian yang kedua, ini kan tentunya kita melihat sekarang banyak sekali menurut mungkin di masyarakat antara kita mencari kebenaran melawan pembenaran. Nah, pembenaran ini kan dua-duanya harus diuji di proses pengadilan. Mari kita tunggu nanti di proses pengadilan. Saya kira mungkin di sana saling berargumentasi, bisa menyampaikan argumentasi hukum masing-masing dan hakim akan memutuskan. Jadi di sini kalau dikatakan ada namanya gelar khusus lagi, saya kira tidak ada gelar khusus. Kalau memang seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan, dia punya hak juga mungkin mengajukan pra-peradilan. Tapi kalau pra-peradilannya nanti kalah, ya kasus ini tentunya harus diteruskan. Saya kira proses hukum ini kita jalankan saja tanpa ada kesan seolah-olah polisi ini melakukan kriminalisasi. Saya yakin betul ya, adik-adik penyidik itu sering kami berkomunikasi. Mereka semua profesional dan sangat hati-hati menangani masalah ini karena tidak ingin membuat seseorang itu terkriminalisasi dan juga tidak ingin membuat seseorang itu harkat martabatnya itu menjadi terganggu. Demikian, Pak. Oke, baik, Bang Samsyir, Ya. tadi sudah dikatakan bahwa polisi melakukan ini sangat hati-hati, tidak ada kriminalisasi dan sebagainya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya. Mungkin bisa ditahan dulu, kita akan jeda, tetap bersama kami di Kita Apa jeda Kabar dulu. Indonesia Pagi. Oke.